Cash flow ibarat darah di dalam bisnis. Jadi dia harus berputar secara lancar, nggak boleh macet-macet. Halo, welcome back di podcast Grapadi Insight. Di sini aku Afifa dan untuk beberapa menit ke depan kita akan ngobrolin segala hal tentang bisnis dan gimana caranya bertahan di tengah perubahan yang cepat ini. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang mungkin banyak dari kalian bisa relate, apalagi yang punya bisnis atau yang terjun di dunia startup. Topiknya tentang crisis to comeback, strategi mengatasi bisnis yang bermasalah. Dan untuk ngebahas topik ini kita nggak sendirian, kita kedatangan narasumber spesial yang gak asing buat kalian. Siapa lagi kalau bukan Pak Andika. Beliau adalah CEO Itialus Grapadi Konsultan Internasional. Beliau memimpin perusahaan konsultan bisnis yang punya jaringan luas di hampir seluruh dunia. Membantu banyak bisnis mulai dari UMKM sampai perusahaan besar untuk mengatasi berbagai tantangan termasuk krisis. Pak Andika ini punya pengalaman luar biasa dan dalam menghadapi masa-masa sulit teman-teman. Dan yang menarik, beliau bukan hanya berhasil membantu banyak perusahaan, tapi juga bikin perusahaannya tuh comeback jauh lebih kuat dari sebelumnya. So, langsung aja, welcome Pak Andika. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik. Gimana Afifah, sehat? Alhamdulillah sehat nih Pak. Nah, mungkin langsung aja nih Pak, kita ngobrol tentang gimana sih tanggapan Bapak soal perusahaan atau teman-teman yang bisnisnya lagi mengalami krisis. Oke, terima kasih kesempatannya. Nah, kalau saya sebagai konsultan manajemen, saya selalu melihat dari mana krisis ini datang. Tentu setiap bisnis bermuara terhadap cash flow. Cash flow adalah ibarat darah bagi bisnis. Jadi bisnis yang nggak baik itu pasti cash flow-nya nggak baik. Jadi kalau bisnis kita sedang tidak baik, kita evaluasi dulu dari cash flow. Strateginya berangkat dari cash flow atau perencanaan keuangan. Kita bisa lihat apakah selama ini perencanaan bisnis yang kita punya sudah tepat atau belum. Apakah selama ini pengeluaran kita sudah berimbang dengan pemasukan atau cash in. Atau di dalam bisnis kita adanya cash out semua. Nah, dari menyusun atau menganalisis proyeksi cash flow ke depannya atau cash flow projection, kita bisa mengambil langkah dari situ. Nah, kita bisa menetapkan apa-apa saja yang harus kita perbaiki di dalam bisnis kita. Misalnya, kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, artinya kita harus efisiensikan lagi itu pengeluaran. Nah, berarti pengeluaran lebih besar dari pemasukan ini bahaya. Dia akan mengalami kerugian. Nah, berarti dia juga tidak ada cash in. Kalau tidak ada cash in, berarti itu harus diperbaiki. Nah, kita harus ciptakan dulu cash in yang besar tadi. Supaya cash flow-nya tadi ada di dalam bisnis. Karena kalau cash flow ini nggak lancar, ibarat sebuah bisnis, ini cash flow ibarat darah di dalam bisnis. Jadi dia harus berputar secara lancar, nggak boleh macet-macet. Begitu. Nah, dari pos-pos keuangan, maka kita menganalisa apakah biaya marketingnya terlalu besar atau biaya marketingnya terlalu kecil, apakah fixed cost itu berupa gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini yang membebani, atau memang kita ini nggak bisa jualan. Kalau kita nggak bisa jualan, maka dari cash in tadi yang tidak ada, maka PR kita adalah meningkatkan tim sales dan melatih tim sales agar menciptakan penjualan-penjualan. Jadi, semua strategi itu mulanya dari perencanaan keuangan yang baik. Gitu, Aifah. Gitu Pak. Jadi eh sebenarnya kita bisa ngelihat tanda-tanda ini lebih awal ya Pak. Ya, benar. Jadi, Hmm, kalau bisnis itu sehat atau sakit, ya, tentunya kita harus baca laporan keuangan bisnis kita. Makanya, penting bagi owner itu mengetahui secara real time, ya, kondisi dari bisnisnya, kondisi keuangan bisnisnya pada real time, sehari-hari maupun mingguan. Kalau mingguan terlalu lama ya. Saya rasa sekarang udah banyak aplikasi seperti ERP, kemudian CRM dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui kondisi perusahaan kita secara real time dengan membuka HP saja. Nah, itu diperlukan. Kalau pengusaha UMKM misalnya dia bisa dengan aplikasi kasir. Nah, setiap hari saya rasa kita harus kontrol itu. Apakah hari ini ada pemasukan? Kalau hari ini tidak ada pemasukan, apa yang salah? Ataukah kita tidak bisa menjual? Atau produk kita ini memang salah positioning? Ya, jadi dari analisa keuangan kita bisa tahu bahwa di mana yang salah di dalam bisnis kita. Gitu, Alfa. Oh, oke Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak.
Eh, Gimana caranya ya Pak kita tahu kalau krisis ini tuh disebabkan sama faktor internal kayak tadi manajemen atau produk, ataupun bisa disebabkan sama faktor eksternal seperti perubahan pasar ataupun ekonomi global. Ya, thank you. Pertanyaannya bagus. Nah, jadi ada dua faktor dalam bisnis yang bisa merubah dengan cepat. Pertama, faktor internal management, kemudian external management. Kalau internal management itu terkait tim kita, tim sales yang ngulang dan lain sebagainya, tim manajemen yang nggak kuat dan lain sebagainya. Kalau external management itu terkait COVID dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sebenarnya berkaitan antara internal management dan external management. Ketika external management ini terjadi sesuatu, misalnya seperti kemarin, COVID, harusnya kalau SDM yang memang responsif atau bisnis yang responsif, maka dia dengan cepat merubah strategi menyesuaikan dengan kondisi. Jadi mengadjustment atau menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Apalagi saat ini tuh ekonomi serba nggak pasti. Itu kita harus sering-sering mengadjustment atau merubah strategi dengan rutin. Melalui apa strategi itu? Tentu melalui market research. Kita riset dulu seperti apa kondisi eksternal. Kalau eksternalnya berubah, tentu internal ini harus berubah juga. Nggak bisa kita bertahan pokoknya bisnisnya harus seperti ini, tidak bisa. Karena bisnis itu memang harus adaptif dan inovasi yang terus menerus. Gitu, Rifah. Oke Pak, setelah kita ngebahas tentang gimana ngadepin krisis dan kenalin akar masalahnya kan ya Pak. Nah, sekarang saya ingin beralih ke salah satu aspek paling penting dalam bisnis Pak saat krisis. Mungkin di aspek keuangan. Nah, ketika krisis terjadi, keuangan perusahaan kan seringkali terpukul. Nah, menurut Pak Andika selaku konsultan nih, gimana cara yang tepat untuk mengelola keuangan di masa krisis? Apakah kita harus berhemat besar-besaran atau justru ada ruang untuk berinovasi, Pak? Ya, gini. Bisnis itu bukan hanya efektif, tapi efisien. Jadi tujuan berbisnis itu dia bukan hanya efektif, tapi efisien. Tapi berhemat, tidak juga. Ya, bisnis itu yang penting mengalokasikan finansial ke tempat yang tepat. Bakar-bakar duit. Kalau bakar-bakar duit ke tempat yang tidak tepat, tentu return atau pengembalian ke bisnisnya akan lemah. Nah, makanya seyogyanya sebagai pengusaha kita harus tahu tuh aspek finance dalam manajemen. Jadi, ketika kita menjalankan bisnis, semua aspek ini dapat berimbang. Oh, apakah kita marketing terus, tapi keuangannya nggak diperhatikan? Marketing terus, tapi SDM-nya tidak diperhatikan, atau SDM-nya yang kita rekrut itu tidak kompeten di bidangnya. Atau dengan pengurangan karyawan. Mana yang harus dikurangin? Bawahannya atau atasannya? Sekelas top manajemennya atau yang level bawahnya, mana yang harus dikurangi? Nah, ini penting seorang pengusaha melatih intuisi juga analisisnya agar strategi yang digunakan itu tepat. Bakar duit iya, kalau returnnya cepat. Sebaliknya, duit ini kalau dibakar tapi tidak jelas tempatnya, tentu akan sia-sia. Maka harus ada yang namanya kajian perencanaan itu dan try and error. Memang bisnis itu try and error supaya nggak banyak banget try and error. Itu fungsinya riset pasar atau market research. Di dalam market research kita bisa tahu tuh kompetitor saat ini seperti apa, positioningnya seperti apa. Nah, jadi kita tahu berapa pricing yang harus kita anggarkan dan seperti apa nanti strategi marketing yang akan kita alokasikan gitu, Eva. Oh, oke. Tadi kan Bapak sempat ini ya, Pak, ngebahas soal isu tentang kinerja tim ya, Pak. Nah, itu banyak perusahaan kan yang mungkin tergoda untuk ngerombak manajemen bahkan sampai memecat karyawan. Menurut Pak Andika sendiri, kapan sih Pak saat yang tepat untuk memutuskan merombak tim atau bertahan dengan tim yang ada? Ya, tadi saya katakan bahwa bisnis itu saat ini adaptif banget. Persaingan semakin ketat. Jadi memang tim yang ada itu ya terus dia jadi kita sebagai pengusaha harus terus senantiasa melakukan inovasi-inovasi itu. Kapan saat yang tepat? Ya saat ini, saat kapan aja semakin baik, semakin cepat semakin baik dia. Semakin cepat kita berinovasi maka semakin baik. Jangan sampai tunggu perusahaannya ini hutangnya banyak misalnya. Jangan sampai perusahaan ini keburu tidak berkembang atau bergeraknya sudah susah. Jangan sampai. Mumpung tadi kalau kita lihat indikator-indikator kesehatan bisnisnya, ibaratnya kesehatan dari segi cash flow-nya sudah bermasalah, itu harusnya leadership sebagai pimpinan, dia harus melakukan perombakan itu ketika indikatornya bermasalah. Nah, kalau
indikator yang bermasalah, tentu dia harus merombak dan bertanggung jawab terhadap perkembangan perusahaannya. Jadi leader itu dia harus senantiasa di kapal, tapi tidak mengorbankan yang tidak seharusnya dikorbankan. Misalnya, kesalahan ini adalah kesalahan top manajemen, tapi yang dikorbankan yang di bawah. Nah, sebenarnya itu seharusnya kesalahan top manajemen, misalnya dari segi rekrutnya, kemudian dari segi mobilisasi timnya. Sebenarnya top manajemen juga ikut bertanggung jawab terhadap minusnya cash flow, misalnya tidak jalannya bisnis dan lain sebagainya. Oke, em, dalam masa-masa krisis ya Pak ya, pasti ada namanya kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, ketika itu Bapak punya tips nggak sih Pak? Gimana caranya ngebangun kembali kepercayaan pelanggan setelah krisis ini Pak? Iya, membangun kepercayaan pelanggan tentu dengan brand awareness dan brand equity. Ya kan, makanya setiap bisnis itu terus berevaluasi, ya kan, menjaga pelanggannya tentang supaya tetap puas. Nah, untuk menjaga pelanggan supaya nggak lari, tentu kita harus mengkader tim kita. Seperti bagaimana melayani klien, ada pelatihan seperti service excellent, customer service excellent, dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk upaya untuk menjaga kualitas kita terhadap pelanggan. Selalu mengutamakan kualitas dari kuantitas. Oh, oke, baik Pak. Em, Kalau kita udah ngejaga kualitas nih Pak, kan pasti kemungkinan akan berjalan stabil lagi ya Pak. Apa namanya? Keuangan dan manajemennya. Nah, ada nggak sih Pak cara untuk supaya kita tuh menjaga recovery ini dalam jangka panjang dan bukan cuman perbaikan yang sementara? Ya, jadi memang bisnis itu uh, sesuatu yang belum terjadi ya. Jadi kita menjalankan bisnis itu kita serba nggak pasti. Pengusaha itu memang serba nggak pasti. Makanya tadi saya katakan kita sangat perlu inovasi. Nah, inovasi itu berdasarkan riset. Jadi pengusaha itu harus melek data. Selain melek data, dia harus bertransformasi terus menerus. Melihat situasi terkini seperti ini, ya dia merubah timnya, berinovasi terus. Jadi jangan pernah berhenti berinovasi. Karena bisnis adalah inovasi dan keinginan yang kuat untuk maju. Oke, mungkin terakhir nih Pak, untuk teman-teman yang mungkin lagi ngalamin masa-masa sulit dalam bisnisnya, apakah ada pesan utama yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kalau kita sebagai pengusaha, ketika bisnis kita sedang susah ya, jangan coba pinjam-pinjam dengan ke bank dan lain sebagainya. Ya, ketika bisnis kita sedang jauhi riba ketika bisnis kita sedang susah. Karena riba ini memang mengikis dari profit. Ya, riba ini memang mengikis dari profit. Kalau memang belum waktunya untuk pinjaman, jangan coba pinjam, perbaiki dulu manajemennya. Ketika bisnis sudah settle, ketika kita yakin bakal bisa bayar pinjaman, baru kita lakukan. Ya, tapi kalau untuk awal-awal mulai merintis bisnis, jangan dikit-dikit pinjam, dikit-dikit pinjam, dikit-dikit cari investor, ya kan? Padahal sebenarnya kuncinya adalah membuat bisnis kita ini baik dulu, bagus dulu, sehat dulu. Baru setelah bisnis kita baik, sehat, bagus, nah, nanti investor kan tentu akan datang sendiri. Kalau pendapatan dari bisnis kita ini masih seret dan nggak lancar, siapa investor yang mau tangani? Siapa investor yang mau invest di bisnis yang sedang sakit? Maka kuncinya jauhi riba untuk awal bisnis, kemudian nggak usah cari investor dulu, perbaiki manajemen secara bagus, bentuk tim yang kuat dan solid dulu. Itu dia. Nah, dan kalau kita nggak laku bisnisnya, kita harus evaluasi. Apa ada yang salah? Jangan cuma diem, nunggu bola. Ya, evaluasi apakah ini bisnis saya salah? Apakah kompetitor lebih baik dari kita? Jadi bisnis itu memang jangan berhenti berinovasi. Gitu, Pak Afifah. Oke, wah banyak banget nih insight yang kita dapetin dari Pak Andika hari ini. Thank you banget Pak, udah sharing pengalaman dan tips-tips yang pastinya sangat berharga buat kita semua. Siap. Oke, makasih banget juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Nah, buat teman-teman yang lagi ngalamin krisis bisnis, semoga obrolan kita kali ini bisa jadi motivasi dan inspirasi ya. Dan ingat, krisis itu bisa lahir dan comeback yang lebih kuat dengan tips-tips yang udah Pak Andika jelasin tadi. Oke, jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See ya!